Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Joyce Anastasia Nafitupulu dengan NIM 12S24020. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester saya yang berjudul itu Praktikum F01 Park IT. Nah, jadi di sini pada studi kasus pada kali ini kita tuh diminta untuk kurang lebih menata lokasi parkir kendaraan di Sivitas Akademika ini. Di sini kita pakai konsep PBO dan ORM. Nah, jadi ini tuh berbasis CPA dengan database persistent. Nah, saya akan menjabarkan implementasinya. Nah, yang di sini saya memakai perlu ditahu bahwa ini tuh dia pakai framework Maven dan juga di sini untuk penggunaan database itu dibebaskan, namun saya sini memakai H2. Nah, untuk yang Maven ini sebelumnya kita harus mendownload, pokoknya mendownload suatu file. Jadi dia tuh harus nanti dia ditaruh, ya nanti filenya itu kalau misalnya udah selesai di-download, kita taruh misalnya aku naruhnya di lokal C, nanti dia baru dimasukin ke edit system environment ini, dimasukin ke sini. Ya kita harus environment variable. Nah, ini aku udah masukin. Nih, kalau misal kita nggak naruh ini, programnya nggak akan berjalan karena sini pakai spesifik dia menggunakan framework Maven walaupun nggak dibilang secara eksplisit di sini, tapi secara ininya udah kelihatan ini pakai framework Maven. Nah, jadi di sini dibilang, jadi ini ada parkir khusus, jadi ini parkirannya itu tidak bisa sembarangan, jadi dia ada berupa tipenya, apakah ini parkiran mobil atau ini parkiran motor, dan sini juga parkir areanya itu, dia disebutkan juga ada kapasitasnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, eh jadi untuk membangun awal ini kan diberitahukan bahwa di file.pom.xml itu di sini saya telah mengatur bahwa NIM saya di sini. Jadi di grup ID-nya saya udah nulis NIM saya di sini menjadi 12S2020. Terus saya juga menambahkan dependensi H2 database. Di sini saya memakai versi mana nih dependensi? Pakai versi 2.4.240 dan juga Eclipse Link versi 2.712 sebagai provider JPA-nya. Nah, terus di sini juga ada persistence.xml. Nah, di sini konfigurasi koneksi ke H2 database itu kita pakai URL ya. Database H2 database study plan dengan aksi drop and create agar skema database ini bisa di-reset dan dibuat ulang setiap kali programnya berjalan untuk menjamin integritas data. Nah, jadi konsep ini tuh kita nerapin prinsip abstraksi di mana interaksi dengan database dipresentasikan dalam bentuk objek tanpa harus tulis query SQL secara manual dan panjang. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke entity class-nya. Nah, di sini entity class itu dia merupakan representasi table database. Table database kan sebelumnya tadi yang task pertama itu disuruh bikin PDM dulu. Namun saya belum buatnya untuk itu karena tadi kehabisan waktu. Ya, jadi sini kita akan langsung ke entity class-nya aja. Nah, sini kita pakai prinsip utama OP yaitu encapsulation dengan menjadikan atribut menggunakan access modifier private. Dan di sini juga ada getter setter ya. Nah, pertama di model area.java ini, jadi area.java ini adalah ini area parkirnya. Di sini saya ngedefinisiin class area dan meletakkan tabel areanya ini pakai anotasi entity. Nah, di sini juga diberikan namanya tabel area, terus nama kelasnya public area. Nah, ini di sini atributnya tuh ada name, capacity, dan allow underscore type. Itu sesuai dengan readme yang tadi. Nah, dia tuh pakai anotasi kolom di sini. Nah, untuk relasinya itu karena dia cuma satu area bisa menampung banyak kendaraan dan kendaraan itu bisa diparkir di berbagai area. Jadi saya menggunakan konsep many to many di sini dengan atribut map by areas agar supaya sinkron gitu dia sama entitas vehicle-nya.
Ya ini seperti biasa pakai getter ini konstruktornya, terus ini getter setternya seperti biasa. Terus di sini juga dia di override. Di override di sini dia tuh nanti outputnya, output itu sebenarnya ngikutin output dari Redmi sini. Mana ya tadi output vehicle atau oh output sorry output areanya. Nah expected outputnya seperti ini jadi dia oh sebenarnya ini salah sih harusnya dia ada pipe-nya tapi tadi kayaknya lupa naruh pipe. Ya. Terus untuk yang vehicle juga kurang lebih sama kayak yang tadi area. Jadi di model vehicle ini pada kelas ini tuh plate number tuh sebagai primary key-nya. Kalau tadi ya ini plate number tuh dia sebagai primary key-nya. Nah, dengan anotasi ada ID-nya di sini. Nah, di sinilah kita ngedefinisiin join table bersama v underscore area yang menghubungkan v underscore plate number dengan area name. Nah, ini V area, V plate number, area name. Sini nih. Sini join kolom. Nah, jadi kita langsung lanjut aja ke main ya kelas utamanya. Nah, di sini yang pertama, oh seperti biasa ini harus ada pakai package ya karena kita kasih tahu ini lokasinya ada di mana, terus kita impor library-library yang kita butuhkan. Ini masukin persistent, terus ini model-modelnya juga. Nah, di sini saya membuat instance. Oh, ini di instance entity manager factory dan entity manager berdasarkan persistent units tadi plan pool yang di sini. Berdasarkan di sini. Nah, saya juga namain blok SQL untuk bersihin table agar data tidak terganggu saat test case. Jadi kita make sure dulu awalnya itu dia bersih, kosong. Nah, terus di perulangan input program ini baca input menggunakan pakai scanner di sini. Yang dipecah menggunakan apa sih namanya? Hashtag. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan block switch case. Pakai block switch case. Ini pertama. Nah, untuk case yang pertama itu ada vehicle add sama area add. Ini kurang lebih sama sih. Ya, kurang lebih sama. Nah, ini kita pakai metode entity manager.find ini untuk periksa apakah objek sudah ada. Jika belum null, sistem akan menginisiasi objek baru menggunakan structure dan menyimpannya menggunakan entity manager.persist di dalam broad system. Begitu juga dengan yang area add itu sama, kurang lebih sama. Nah, terus di sini kita masuk ke case yang park. Nah, di case park ini dia tuh narik objek dari vehicle dan area yang bersesuaian. Nah, karena, park ini kan dia, markirkan si vehicle ini ke dalam area, makanya nanti dia bakal narik objek dari kedua itu. Nah, kalau misalnya keduanya itu valid atau enggak null, nah jadi keduanya itu bakal dihubungin ke dalam struktur list relasi dan objek sebelum di-commit ke database. Oke. Ada area, ada vehicle. Klik. Nah, terus ini, logika display all. Di sini sebenarnya salah sih, karena kan display all ini kan dia, eee, yang di-display itu nggak cuma vehicle-nya aja, terus dia nge-display juga areanya. Tapi di sini kayaknya ada salah code ya, aku sebenarnya agak bingung tadi. Saya agak bingung gimana buatnya, karena kalau misalnya display vehicle doang kayak gini, kalau display area doang begini, tapi kayak nggak tahu gimana satuinnya. Terus data kemudian diurutin lebih lanjut menggunakan JavaScript. Ya, ini salah di sini nih. Bingung display all gimana. Nah, terus default the close break. Nah, di sini ini tuh nggak bisa di-run. Ini nggak bisa di-run. Nah, kalau menurut analisis, kalau misalnya dilihat dari
Sebenarnya kalau misal dari problem itu dia tulisannya sini nggak ada ya, cuman kalau misalnya kita coba compile, iya nggak bisa di-compile sih. Ini, pakai Maven Clean Compile. Nah, di sini tuh dia banyak banget errornya, tapi kurang lebih dia tuh errornya lebih banyak ke salah sintaks. Nah, kayak contohnya kan di nah, contohnya kan di baris mana nih? 86 sama 87 nih di bagian F. 86 dan 8 oh, sorry. Di 86 dan 87. Nah, di sini kan bagian tem template dan scroll number sama tem name. Sih sebenarnya agak bingung ya kenapa salah. Tapi kayaknya sini terjadi gara-gara eh nggak kita bungkus pakai blok ini. Ya harusnya dibungkus kayak gini nggak sih? Ya harusnya dibungkus pakai kayak gitu. Karena kalau misalnya dia masuk kan kalau misalnya di case ini ya nggak dibungkus karena nggak dibungkus kayak harusnya karena itu. Nah, jadi kalau misalnya kita nge-declare variabel di dalam case itu, di dalam case sebuah switch tanpa kita bungkus pakai kurung kurawal itu bakal buat variabelnya tuh bocor ke seluruh scope switchnya. Jadi ini case, ya, itu bakal bocor ke switchnya. Nah, karena saya nge-declare si string template nomor dia tuh di case vehicle 8 dan di deklarasinya ulang di case part. Jadi compilernya tuh nolak. Sorry. Jadi compilernya tuh dia nolak. Ya harusnya sih salah di sini. Jadi dia kayak hmm, nah, solusinya harusnya pakai kurkurawal itu atau pakai nama variabel yang berbeda. Karena dari atas-atas tuh dia sama gitu. Kayaknya kecampur sama yang ini area ads sama vehicle add-nya. Terus ada lagi dia error di mana lagi? Oh, di 107. Di 107. Nah, di sini. Iya, ini tadi yang display oleh yang kurang paham sebenarnya nulisnya gimana. Dia kan tulisannya tuh cannot find symbol variable name muncul di metode set owner-nya di dalam kode. Nah, sini saya keliru nulis this.name sama dengan owner. Padahal sebenarnya variable instant di kelas itu namanya owner, bukan name. Seharusnya tulisnya this.owner, owner. Nah, itu. Ya, itu salah. Ini juga salah sih. Terus di vehicle.java-nya juga di baris 80 salah dia. Nah, ini hmm, invalid method reference untuk metode getType di area. Iya di area. Nah, saya tuh manggil areanya tuh area titik dua titik apa sih titik dua titik dua getType. Namun atribut yang ada di dalam kelas itu area ada low type. Jadi dia nggak sesuai. Oh, jadi sebenarnya tuh kan pengen oh, tadi tuh sebenarnya aku ganti nama karena kan yang vehicle itu kan type doang. Nah, yang areanya tuh low type. Tadinya low type, terus ganti, tapi kayaknya belum sempet keganti itu. Jadi, ya karena itu. Ya, terus ada lagi dia di area.java. Area.java dia tuh di 51 sama 68.
51 nih return vehicles sama 68. Nah, sini. eh kan tulisannya cannot find symbol variable vehicle. Nah, jika dilihat dari deklarasinya, saya tuh mendingan nama variabel relasinya itu kan private list vehicle vehicle. Kagak ada S, namun di getter setter tuh pakai S. Nah, itu fatal sebenarnya. Harusnya konsisten gitu. Ya, itu fatal. Terus logik Java tambahannya tuh ya kayaknya di situ aja sih. Tunggu. Entity table. Ini nggak ada ID. Ini nggak ada ID ketinggalan. Nah, ini kan ada ID. Harusnya itu kan pakai ID karena kalau nggak ada ID, harusnya dia bakal crash gitu pas dijalanin karena setiap entity wajib punya PK yang di-declare. Saya juga lupa nambahin validasi batasan kapasitasnya dan validasi jenis kendaraan. Karena kan tadi di soalnya itu ada parkir menurut gimana ya tadi? Pokoknya ada parkir lah dia menurut tipe dia motor atau mobil. Dan situ belum masukin logic itunya. Terus ya ini kan ada beberapa test case. Banyak malah. Dan aku nol semua. Aduh, mana sih tadi? Mana tadi? Nah, ini kan di test case. Dari sekian banyak test case, aku nol semua. Dari 12. Nol. Jadi secara keseluruhan, rasional dan struktur arsitektur itu mulai dari abstraksi database-nya sampai encapsulation objeknya udah sebenarnya secara konsep udah lumayan dapet lah gitu kan dengan prinsip OP ini. Cuman kesalahan utamanya tuh kurang teliti dalam ketikan sintaks itu typo. Terus kan ada sempat ganti nama atribut. Karena kan sebenarnya vehicle itu kan pakainya type aja, tapi aku pakai low type. Terus pikir-pikir, kenapa low type ya? Harusnya kan type aja. Terus aku ganti, tapi nggak semuanya keganti. Terus sebenarnya karena kurang waktu juga sih, kayak agak-agak buru-buru juga karena abis itu pengen kuis anak Prancis lagi. Jadi saya lumayan paham kesalahannya di mana. Terus agar programnya itu bisa berjalan, ya butuh penelitian lagi sih. Jadi demikian presentasi UAS praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Pak.